Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Kakang Teteh, kembali lagi dengan saya, salah satu peserta Latar CPNS Angkatan 17, Nurani Aham, berasal dari Universitas Muhammadiyah. Ini adalah jurnal harian saya dengan materi anti korupsi. Langsung saja, apa sih korupsi itu? Jadi korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruption dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan spirit. Kalau kita berbicara korupsi, semua umpatan kata jelek, kebobrokan, semua sifat yang tidak baik itu keluar ya. Kemudian identifikasi nilai dasar anti korupsi. Ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Itu adalah nilai-nilai dasar anti korupsi. Kita lanjut ke tingkatan korupsi. Ada 3 tingkatan korupsi. Yang pertama adalah material benefit, mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Yang kedua adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Jadi korupsi banyak terjadi, salah satunya adalah penyalahgunaan kewenangan kekuasaan. Kemudian yang ketiga adalah betrayal of trust, pengkhianatan kepercayaan. Kemudian kenapa sih korupsi itu bisa terjadi kepada orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi salah satunya? Ada rumusan, yang pertama adalah perilaku, kemudian ada niat, ditambah adanya kesempatan. Kesempatan dari apa? Dari suatu sistem yang lemah, dari aturannya atau regulasinya, entah itu SDM-nya, entah itu dananya. Dan timbul juga sifat tamak dari perilaku manusia, sehingga adanya korupsi itu terjadi. Salah satunya rumusannya adalah itu. Biasa juga terjadi dari dorongan-dorongan, entah itu dorongan keluarga yang memang tidak punya materi, tapi gaya hidup misalnya, sehingga terjadilah korupsi. Kemudian jenis-jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah terkait keuangan negara atau perekonomian negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir korupsi terkait gratifikasi. Jadi yang untuk gratifikasi, hati-hati teman-teman, sadar tidak sadar biasa kita juga akan melakukan gratifikasi. Jadi pahami betul apa itu gratifikasi. Lanjut ke refleksi dari materi anti korupsi yang saya dapatkan adalah saya sebagai seorang dosen harus mampu menerapkan kedisiplinan. Kedisiplinan apa? Waktu. Dalam proses perkuliahan ada baiknya kita tidak terlambat, karena itu akan merugikan mahasiswa. Salah satunya korupsi adalah merugikan orang lain. Itu bagi kami atau bagi kita seorang dosen, jangan korupsi waktu, jangan terlambat dalam proses perkuliahan. Karena itu misalnya si mahasiswa ini sudah menyusun rencana kuliahnya, tapi karena kita yang terlambat, rencana kuliahnya yang tadi sudah dia susun itu menjadi molor. Nah, itu bisa merugikan mereka. Salah satunya itu. Kemudian kedua, dari penelitian RAB, pembuatan RAB, kita berbicara dana lagi, itu harus transparan sesama rekan kerja. Jangan ada yang disembunyikan, jangan main kucing-kucingan. Kita harus bersifat akuntabilitas salah satunya, transparan. Ya, kemudian kerancangan aksi saya ke depannya. Ya, rancangan aksi saya ke depannya ya hindari korupsi untuk merusak eksistensi negara, itu sangat perlu. Kenapa? Karena korupsi itu menyengsarakan kehidupan orang banyak, merugikan orang banyak. Jadi untuk penelitian yang tadi transparan lah dengan sesama rekan kerja. Itu salah satunya. Jangan memanipulasi data, tetap jujur. Kemudian salah satu nilai dasarnya juga adil dalam
adil dalam, dan jangan lupa bersikaplah sederhana. Cukup sekian jurnal harian saya tentang materi anti korupsi. Terima kasih, hatur nuhun kakang teteh. Sampai jumpa di jurnal harian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.